wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Untuk materi pembelajaran matematika kali ini yaitu tentang sifat-sifat bilangan bulat. Tapi sebelumnya Ibu akan memberikan motivasi atau saran atau tips gimana sih caranya biar bisa belajar matematika. Yang pertama, kita harus kenalan dulu dengan matematika. Kita kenal mata pelajaran matematika semuanya berhubungan dengan angka-angka. Tidak ada angka yang berubah. Angka 1 tetap angka 1, angka 2 tetap angka 2, angka 3 tetap angka 3. Kalau kita sudah menguasai matematika, kita akan merasa mudah mengerjakan soal matematika dalam bentuk apapun ya. Jadi yang pertama adalah kita kenalan dulu. Setelah kenalan, kita temanan dulu nih sama matematika. Mau ngerti atau enggak, tapi aku mau belajar matematika. Mau bisa atau enggak, tapi aku mau belajar matematika. Yang kedua adalah berteman. Kalau sudah berteman, baru cintai matematika. Cintai, aku mau bisa, aku pasti bisa. Mudah, matematika mudah. Nah, kalau sudah cinta, pasti kalian akan bisa mengerjakan matematika. Caranya dengan seperti apa? Cara yang paling utama belajar matematika adalah kita harus menguasai atau hafal perkalian. Kunci utama bisa mengerjakan soal matematika adalah kita harus hafal perkalian 1 sampai 15 atau 1 sampai 10 di luar kepala. Jadi kalau ibu tanya 7 kali 6 42, langsung jawab seperti itu, maka dia akan bisa mengerjakan matematika. Itu tipsnya yang pertama ya. Yang terakhir, kalau kita sudah mencintai matematika dan kita sudah hafal perkalian 1 sampai 15 di luar kepala, maka soal matematika bentuk apapun kita akan bisa mengerjakan matematika. Jadi ingat-ingat ya pesan ibu, ingat-ingat motivasinya, kalian lakukan, insya Allah pasti bisa dan senang dengan pelajaran matematika. Oke? Untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang sifat-sifat bilangan bulat. Sifat-sifat bilangan bulat itu ada 3. Yang pertama ada komutatif. Ada komutatif, artinya adalah pertukaran. Nah, nanti ibu kasih contoh satu-satu ya. Komutatif ini bisa terjadi pada perkalian dan penjumlahan. Yang kedua ada asosiatif atau artinya pengelompokan. Yang ketiga ada distributif ya. Distributif itu artinya adalah pendistribusian atau penyebaran. Jadi disebar-sebar. Nah, ketiga sifat ini harus kita hafalkan. Ya, materi kita yang sekarang adalah sifat-sifat bilangan bulat. Sifat-sifat bilangan bulat itu ada 3 macam. Yang pertama ada komutatif. Komutatif di sini artinya adalah pertukaran. Yang kedua ada asosiatif atau artinya pengelompokan. Yang ketiga ada distributif atau artinya penyebaran. Nah, pada komutatif dan asosiatif itu berlaku pada perkalian dan penjumlahan. Sedangkan pada distributif berlaku pada penjumlahan dan pengurangan. Mari kita simak, kita bahas satu persatu. Di sini ada komutatif. Komutatif itu artinya pertukaran. Di sini sudah ada ketentuannya atau rumusnya. Misalkan A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. Jadi ditukarkan. Asalnya A-nya di depan jadi di belakang. Asalnya B-nya di belakang jadi B-nya di depan. Jadi ini sifat yang paling gampang
yaitu ditukarkan saja karena komutatif itu kan pertukaran. Atau pada perkalian, A dikali B sama dengan B dikali A. Ditukarkan, asalnya A-nya di depan menjadi A-nya di belakang. Asalnya B-nya di belakang menjadi B-nya di depan. Mari kita langsung pada contoh ya. Misalnya Ibu tuliskan pada penjumlahan dulu A atau 2 ditambah 3. Sama dengan kita tukarkan 3 ditambah 2. Hasilnya mana? Hasilnya berapa? 3 tambah 2. 5. Semuanya hasilnya tetap sama. 2 ditambah 3 hasilnya 5, atau ditukarkan 3 ditambah 2 juga hasilnya 5. Ini adalah contoh komutatif pada penjumlahan. Sekarang pada perkalian, misalkan Ibu tuliskan 2 dikali 5 sama dengan dibalikan 5 dikali 2. Hasilnya tetap sama. 2 dikali 5 10, 5 dikali 2 juga 10. Ini adalah sifat-sifat komutatif atau pertukaran. Jadi ditukar posisinya. Asalnya 2-nya di depan menjadi 2-nya di belakang, ditukar. Asalnya 3-nya di belakang jadi 3-nya di depan. Jadi ditukarkan ya, dibalikan. Sekarang asosiatif ya. Asosiatif atau pengelompokan. Di sini sudah ada ketentuannya pada penjumlahan dan pada perkalian. Contoh A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Apa bedanya? Yang membedakan adalah kurungnya di dalam kurung. Asalnya kurungnya di depan A ditambah B menjadi A ditambah B ditambah C menjadi B ditambah C. Kurungnya dipindahkan. Asalnya kurungnya di depan menjadi di belakang ya. Sama pada perkalian juga, A dikali B dikali C. Yang dikurungin adalah A kali B-nya sama dengan A kali B kali C sama dengan B dan B dikali C-nya yang dikurungin ya. Jadi berpindah kurungnya, asalnya di depan menjadi di belakang. Contoh pada soal, misalnya pada penjumlahan dulu ya. 2 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 2-nya dikurungin dan 3-nya sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 4. Sekarang 4 sama 3-nya yang dikurungin ya. 4 sama 3-nya dikurungin. Hasilnya berapa? 2 ditambah 3, 5 ditambah 4, 9. Tetap hasilnya sama ya. Ini namanya asosiatif atau pengelompokan. Kurungnya yang berubah ya. Misalnya pada perkalian, 2 dikali 3 dikali 4. Kurungnya asalnya 2 dan 3 sama dengan 2 dikali 3 dikali 4. Sekarang 4-nya yang dikurungin sama 3-nya dipindahkan sama dengan 2 dikali 3 6. 6 dikali 4 24. Hasilnya tetap sama 24 ya. Sekarang distributif atau persebaran, jadi disebar-sebar. Contoh atau ketentuannya, A dikali B ditambah C. B ditambah C-nya dikurungin menjadi A dikali B dipisahin A kali B berapa, terus A kali C juga berapa, dipisahin ya, disebarkan. A-nya tetap 1 dikali B, A dikali C. Sama kayak di pengurangan juga, A-nya tetap 1, A dikali B, tuliskan A dikali B dan A dikali C. Jadi disebarkan. A-nya untuk 2, A untuk B dan A untuk C, baik penjumlahan atau pengurangan. Kita contohkan melalui angka ya. Nomor 1 misalnya pada penjumlahan dulu. Misalnya 3 dikali 2 ditambah 4 ya. Sama dengan 3-nya untuk 2, berarti 3 kali 2. Ditambah karena ini penjumlahan berarti ini juga dijumlah ya. 3 kali 4 berarti 3 juga untuk 4. 3 kali 4. Hasilnya berapa? 3 kali 2 6 ditambah 3 kali 4 12 sama dengan hasilnya 18. Seperti itu. Misalnya pada pengurangan sekarang ya. Pada pengurangan. Misalnya
3 dikali 4 dikurang 1. Kita sebarkan, berarti 3-nya untuk 4. Berarti 3 kali 4 dikurang 3-nya untuk 1 juga, 3 kali 1. Kurungin. Sama dengan 3 kali 4, 12. 3 kali 4, 12 dikurangi 3 kali 1, 3. 12 kurangi 3 berarti 9. Ya, seperti itu dapat dipahami. Silahkan simak kembali, ulang kembali videonya supaya paham, kemudian catat materinya dan kerjakan latihannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.